Kepala SD Negeri Purwantoro 1 Malang, Haja Supati SPG MPG, yang kami hormati Bapak Haji Imam Ghazali SAG sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dan sekaligus pengisi acara Isra Mi'raj pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwantoro 1 serta anak-anak yang kami sayangi dan orang tua murid yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini sangatlah berbeda karena kita melaksanakan dengan secara daring dengan melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan Kepala SD Negeri Purwantoro 1 Malang, keempat mauidhah hasanah, kelima doa, dan terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda A'launa Tahta Adarwisi dari kelas 5. Kepada Ananda A'launa kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna
Terima kasih Ananda Aklauna. Sungguh indah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Ananda Aklauna. Semoga yang membaca dan mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Purwantoro 1 Malang, Ibu Haja Supati SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini SD Negeri Purwantoro 1 dapat memperingati Isra Mi'raj bersama. Yang kami hormati Bapak Haji Imam Ghazali selaku pembina agama Islam sekaligus yang akan menyampaikan kejelasan tentang makna dari Isra Mi'raj hari ini. Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya hormati pula, anak-anak yang Ibu kasihi serta orang tua siswa yang kami muliakan. Terima kasih atas berkenannya pada pagi hari ini mengikuti kegiatan bersama yang diadakan oleh panitia peringatan Isra Mi'raj SDN Purwantoro 1. Untuk itu perlu Ibu sampaikan, walaupun peringatan ini pada hari ini dalam situasi yang berbeda, mudah-mudahan pada kesempatan ini semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita, sesuai dengan makna dari Isra Mi'raj ini sendiri. Dalam peringatan ini adalah luar biasa. Selain memberikan mukjizat, maka pada Isra Mi'raj inilah kita mendapatkan kesempatan diingatkan bahwa dengan Isra Mi'raj, peristiwa yang mulia ini menunjukkan mukjizat luar biasa dan sekaligus berbuah perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Mukjizat apakah yang ada di dalam makna ini semua? Tentunya nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Ghazali. Nah, untuk itu anak-anak, saya berharap ikutilah dengan sebaik-baiknya. Kemarin sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, maka apa yang kalian dengar, amalkan, catat, dan selanjutnya bisa dilaporkan kepada Bapak Ibu guru, difoto, gitu ya pesannya. Untuk itu anak-anak, jangan beranjak dari tempat kalian, ikuti sampai habis. Dengan peringatan ini, walaupun secara daring, kita hari ini juga sekaligus melepas rindu kangen dengan suara Bapak Ibu guru kalian. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat, diberi umur panjang, dan kesuksesan yang luar biasa. Jangan lupa ikuti dengan protokol kesehatan, memakai masker, jangan segan-segan selalu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Lalu anak-anak dengan belajar daring, tentunya kalian bukan berarti bisa menggunakan waktu ini untuk bepergian atau keluar. Ingat, kita masih dalam situasi pandemi. Untuk itu 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tetap dilaksanakan ya sayang. Bapak Ibu orang tua siswa, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan hari ini memberikan perubahan luar biasa pada kita semua. Terima kasih, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suparti telah memberikan sambutannya. Setelah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Haja Suparti selaku Kepala SD Negeri Purwantoro 1, kita masuk ke acara inti. Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Ghazali selaku Guru Pendidikan Agama Islam. Kepada Bapak Haji Imam Ghazali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya marah. Karena situasinya kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tengah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Suparti selaku Kepala Sekolah SDN Purwantoro 1, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SDN Purwantoro 1 yang kami hormati, para wali murid, orang tua dari SDN Purwantoro 1 yang kami hormati, serta anak-anak yang Pak Imam banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi ini SDN Purwantoro 1 dapat melaksanakan memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Anak-anak yang Pak Imam banggakan, baru saja kita dengar bersama sambutan dari Ibu Haja Suparti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Purwantoro 1, yang mana beliau telah menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi'raj ini adalah dilaksanakan dengan seksama dan diikuti dengan baik oleh anak-anak yang ada di rumah. Alhamdulillah, SDN Purwantoro 1 ini bisa melaksanakan Isra Mi'raj atau memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Pak Imam banggakan, kita selaku seorang muslim hendaklah mengerti makna daripada Isra Mi'raj. Kadang-kadang hanya menyebutkan saja Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Lalu apa maknanya di sana? Dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kalian harus tahu apa yang dimaksud haram,
4 bulan ini di antara 12 bulan. Karena kebiasaan orang Arab saat itu, ya, sebelum diturunkan ayat ini, kesenangannya berkelahi, kesenangannya gelut, kesenangannya berperang. Ini bangsa Arab saat itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Yang dimaksud haram adalah haram untuk melaksanakan peperangan. Apakah di luar itu halal? Tidak. Di 4 bulan ini kita selaku seorang muslim dianjurkan memperbanyak amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dianjurkan memperbanyak amal ibadah. Di antaranya salah satunya adalah puasa. Puasa. Meskipun ya, tidak ada hadis sahih yang khusus, tapi di sisi lain juga tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya untuk berpuasa. Oleh karena itu, jumhur ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab ini merupakan afdhalul a'mal, yaitu sebaik-baik amalan ibadah. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini terdapat beberapa peristiwa penting. Karena juga harus tahu peristiwa apa yang dianggap peristiwa penting itu. Yang pertama adalah anak-anak kenal Sayyidah Siti Aminah. Siapa itu? Sayyidah Siti Aminah siapa? Ibunda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tepat di bulan Rajab telah mengandung janin. Kelak janin itu ketika lahir nanti dinamakan Muhammad Rasulullah SAW. Dinamakan Muhammad. Siapa itu? Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Itu di bulan Rajab terjadinya. Mengandung janin Nabi Muhammad pertama itu awalnya bulan Rajab. Ini kejadian penting. Coba kalau kita hitung, anak-anak kita kira-kira hafal enggak bulan Hijriah? Rajab, ya, kandungan Ibunda Siti Aminah ini bulan Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, ya, Rajab. Ini 9 bulan lamanya. Sehingga Rasulullah SAW ini dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ini di bulan Rajab. Terjadi di bulan Rajab. Kemudian ada peristiwa penting lain, yaitu pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa penting yang sangat penting yang disebut Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Isra dan apa Mi'raj? Ya, Isra itu perjalanan Nabi di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj apa? Perjalanan Nabi di waktu malam, mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Anak-anak, kejadian Isra Mi'raj ini
disebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini di surat Al-Isra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan hambanya? Yang memperjalankan Allah. Memperjalankan hambanya siapa yang dimaksud itu? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan karena mengalami amul husni. Apa amul husni itu? Amul husni itu tahun duka cita. Nah, apa amul husni? Amul husni itu tahun duka cita. Mengapa disebut tahun duka cita? Karena saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh pamannya. Siapa pamannya namanya? Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya sangat disegani oleh bangsa Arab saat itu. Ketika ditinggal wafat oleh Abu Thalib, maka permusuhan memusuhi Nabi semakin menggila-gila. Siapa yang musuhi? Yaitu orang kafir Quraisy dengan sepeninggalnya paman Nabi. 3 tahun kemudian istri Khadijah yang tercinta pulang ke rahmatullah, sehingga terjadi amul husni, yaitu apa? Tahun duka cita. Disitulah dikelencernya. Apa kelencer itu? Ya, diajak jalan-jalan, dihibur hatinya biar gak susah. Nabi Muhammad kemana? Gak tanggung-tanggung ke langit 7, Sidratul Muntaha. Mengapa di sana? Beliaunya mendapat perintah sholat 5 waktu yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, yang namanya diperjalankan itu tidak jalan sendiri. Kira-kira Nabi Muhammad kalau jalan sendiri ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke langit 7, kira-kira bisa nggak jalan sendiri? Tidak bisa. Ayatnya menyebutkan diperjalankan oleh Allah. Anak-anak yakin kira-kira kacamata Pak Imam ini bisa jalan sendiri? Jalan sendiri bisa? Tidak bisa. Tapi kalau Pak Imam yang memperjalankan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Coba diterbangkan Pak Imam. Nah, ini kan terbang. Bisa terbang. Ya, bisa terbang. Begitu pula Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini diperjalankan oleh Allah. Berjalan sendiri tidak bisa. Diperjalankan ke langit 7 dengan waktu yang sesingkat-singkatnya sepertiga malam. Subhanallah. Disitulah beliaunya menerima perintah sholat. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Perintah sholat. Bukan oleh-oleh Pak Pau, bukan. Tapi oleh-olehnya perintah sholat 5 waktu. Disitulah kita wajib melaksanakannya. Sholat 5 waktu ini, ya, apabila kita meninggalkan, ya, maka kita berdosa. Wajib ain hukumnya, ya. Wajib itu dibagi 2, wajib ain dan wajib kifayah. Apa nana? Wajib ain dan wajib kifayah. Apa yang dimaksud wajib ain itu? Wajib ain itu harus dikerjakan oleh setiap, ya, harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, tidak boleh diwakilkan.
tidak boleh diwakilkan. Tapi agama Islam itu sangat-sangat fleksibel, anak-anak. Seandainya kita melaksanakan sholat tidak bisa berdiri, maka bisa dikerjakan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring atau tidur. Tidak bisa tidur, dilaksanakan tidur, maka bisa dilaksanakan dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, maka disolatkan. Ini wajib. Beda dengan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu contohnya apa? Merawat jenazah, yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, sholat jenazah dan menguburkan. Ini fardu kifayah, kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian. Kalau tadi sebagian Islam, kalau ini sebagian orang Islam. Apabila sudah ada yang melaksanakan 5-10 orang, ya, itu yang lainnya sudah gugur dari kewajiban. Coba bayangkan, seandainya memandikan jenazah fardu ain misalkan. Apa tadi makna fardu ain? Dikerjakan oleh setiap orang. Bayangkan setiap orang Islam memandikan jenazah. Hari ini RT 5 memandikan. Hari ini RT 3. Hari esok RT 1 dan seterusnya. Nanti kelurahan Bodorejo, kelurahan Purwantoro, kapan dimakamkan? Subhanallah. Islam luar biasa, lengkap sekali. Ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib, dibagi dua, ain dan kifayah, mubah, halal, haram dan seterusnya. Inilah Islam. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini dikelencerni, diajak rekreasi sama Gusti Allah, diantar dengan malaikat Jibril. Perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad diperlihatkan oleh seseorang yang memukul-mukul kepalanya sendiri, memukul-mukul kepala sendiri. Begitu beliau jalan, mengambil batu, segumpal batu yang besar gini, dipukulkan kepalanya, telur, otaknya apa? Nah, keluar, matanya mencopot, utuh lagi, ambil batu lagi, dipukul sendiri, utuh lagi, ambil batu lagi, pukul sendiri. Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, apa itu maksudnya? Itu adalah orang yang pernah meninggalkan sholat 3 kali, sehingga beliaunya mukul kepalanya sendiri sebanyak 3 kali. Kalau anak-anak meninggalkan sholat 5 kali, ya nantinya dipukul sendiri dengan batu sebanyak 5 kali. Kira-kira anak-anak meninggalkan 1 kali apa 2 kali apa berapa kali ya? Kalau selama ini meninggal ribuan kali, ya ribuan kali dipukul sendiri kepalanya. Inilah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, peristiwa penting ini yang ketiga adalah yaitu apa ini? Raja Ana-Alsi, Raja Abbasah, ya. Beliau ini meninggal dunia dalam keadaan muslim. Subhanallah. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Kemudian di bulan Rajab, ya, bulan Rabiul Awal, ya. Di bulan Rajab. Kejadian penting yang lain yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini orang kafir Quraisy banyak sekali, sedangkan kaum muslim sangat-sangat sedikit sekali. Namun dengan keyakinan yang mantap, ya, dengan ketaatan berpuasa, maka dihadanglah, ya, karena orang kafir tadi mau menyerang
pasukan muslim, kemudian dengan yakin ya, iman yang mantap dan ketaatan dihadanglah yaitu orang kafir Quraisy yang sejumlah banyak sekali. Dengan melihat pasukan muslim meskipun sedikit, beliau gentar, wedi, mundur. Ini terjadi di bulan Rajab. Terjadi di bulan Rajab. Kemudian peristiwa yang lain, waliullah Imam Syafi'i. Ya, waliullah Imam Syafi'i ini wafat juga pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, Imam Syafi'i ini adalah waliullah yang mana beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Ya, Pak Imam, wah malah umur 6 tahun hafal Quran. Anak-anak belum hafal ya Al-Quran ya? Waduh, maksudnya harus hafal itu. Pak Imam Al-Quran apa? Al-Quran. Al-Quran aja enggak apa. Tapi Imam Syafi'i ini, waliullah ini hafal mulai juz pertama sampai juz ke 30 hafal Quran. Subhanallah. Oleh karena itu anak-anak, peristiwa penting ini hendaklah anak-anak catat. Ya, beberapa peristiwa penting ini. Dan pesan Pak Imam, ya, ayolah, ya, mulai hari ini, ya, mulai mendengarkan hikmah Isra Mi'raj ini, yang mana oleh Nabi ketika Isra Mi'raj perintah sholat, laksanakan, kerjakan. Sholat jangan sampai ditinggalkan, daripada nanti dapat hukuman di akhirat sekali meninggalkan, mukul kepalanya sendiri dengan batu, ya, dipukul sampai hancur, utuh lagi, dipukul lagi sampai hancur. Dan meninggalkan sholat 2 kali, dipukul 2 kali. Pukul sendiri, tidak ada yang pukul. Meninggalkan 100 kali, ya dipukul sendiri sebanyak 100 kali. Untuk kali itu anak-anak, ayolah bersama-sama ya melaksanakan sholat ya yang betul-betul, yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah, bukan karena mama, bukan karena papa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pun diatur dalam Islam, tidak ujuk-ujuk apa bahasa. Tidak tiba-tiba langsung minta pada Allah. Sudah dicontohkan di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, sebelum baca surat Al-Fatihah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ingat, pada saat waktu sebelum baca Quran, tolong diikhlaskan, diniatkan untuk orang tua. Ya, untuk orang tua. Niat baca Quran untuk orang kepalanya, saya hadiahkan pada orang tua saya. Itu baik untuk orang tua yang sudah meninggal maupun tidak. Insya Allah Fatihah itu nyampe kepada orang tua dan kamu pun juga dapat pahala. Sodako, niat sodako masjid, saya niatkan untuk orang tua saya karena Allah. Sampean-sampean anak-anak dapat pahala, orang tua yang sudah meninggal juga dapat pahala. Kalau tidak diniatkan seperti itu, yang dapat pahala hanya anak-anak saja. Orang tua bagaimana? Orang tua jaga ini. Sebentar ya anak-anak, sedikit memang cerita. Ada ahli tirakat. Ahli tirakat itu kebiasaannya membaca Al-Quran di atas kuburan. Anak-anak pernah baca Al-Quran di atas kuburan? Kira-kira ya. Karena kebiasaan baca Al-Quran di atas kubur, suatu ketika ahli tirakat ini tertidur di atas kubur. Pada saat tertidur, bilangnya itu mimpi. Mimpi apa? Mimpi ahli kubur berebut pahala. Yang namanya berebut ya, waduh. Kulo pale, pudi bagian saya mana? Bagian saya mana? Malaikat diceluk pale. Mana
mana bagian saya, mana bagian saya. Tapi ada seseorang yang duduk termenung, tidak mau mengambil jatahnya, tidak ikut berebut. Lalu dihampiri oleh ahli neraka. Kamu kene opo? Yang lain keruyuk-keruyuk, kamu tidak keruyuk-keruyuk. Jawabannya apa? Iya, saya tidak ikut berebut pahala. Karena pahala saya sudah banyak. Anak saya kirim Fatihah. Ya. Kakak saya, saudara saya semua kirim Fatihah, kirim ayat kursi ketika baca Al-Quran, disengajakan untuk saya. Anak saya sodako disengajakan untuk saya, sehingga saya tidak ikut berebut pahala. Begitu, ngono alasanmu. Begitulah. Lalu, wong namanya kebiasaan baca Quran lagi. Setiap malam, tertidur lagi. Kemudian mimpi lagi. Apa mimpinya? Juga melihat ahli kubur berebut pahala. Kulo balik, pudi jatah saya mana, pahala saya mana? Anak yang tidak ikut berebut itu kali ini ikut berebut. Saya juga mana jatah saya, mana jatah saya? Lalu dihampiri lagi oleh ahli neraka. Kamu kena opo? Wingi nggak ikut keruyuk-keruyuk, sekarang kamu kok ikut keruyuk-keruyuk? Iya, jawab. Saya memang kemarin nggak ikut keruyuk-keruyuk, tapi sekarang saya ikut berebut pahala. Karena anak saya sudah melupakan saya. Tidak, ketika baca Quran tidak sengaja untuk saya. Ketika sedekah di masjid di orang miskin tidak disengajakan untuk saya. Maka dari itu saya sekarang juga ikut berebut. Oh, ngono alasanmu. Begitu. Jadi itu anak-anak yang dilakukan ya orang meninggal itu tahu apa yang kita laksanakan, tapi bila dia tidak bisa melaksanakan. Ya. Dan kita bisa melaksanakan tapi tidak tahu hikmah manfaatnya. Ibadah itu kayak apa pahalanya. Maka dari itu anak-anak, Al-Fatihah ini mencontohkan. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak suara Mbak Yumi. Enak sekali. Apa meneh Pak Jun? Pak Jun siapa anak? Pak Jun itu. Pak Jun guru agamamu. Suaranya luar biasa. Subhanallah. Diberi kelebihan dari Allah. Suaranya yang luar biasa, gurumu Pak Junaidi ya. Mudah-mudahan segera corona ini ya hilang, berakhir sehingga anak bisa tatap muka dan bisa bertemu Bapak Ibu guru. Dan kalau ingin kangen dengan Pak Jun bisa mendengarkan suaranya Pak Jun ya. Ya anak. Di Al-Fatihah setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengagung-agungkan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di doa itu diatur oleh agama, tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba berdoa mohon kepada Allah. Tapi apa? Pertama memuji nama Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin yang menguasai di hari balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Baru nyuwun dumateng Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Baru tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya gitu ya.
Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Nuwun ini. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Baru amin, kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Baca amin ketika sholat diatur. Baca salam juga dibedakan. Tidak semua salam itu dijawab waalaikumsalam. Ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu doa ya. Doa. Kemudian amin apa artinya? Kabulkanlah ya Allah permohonanku. Baru ucapan terima kasih kepada Allah. Begitu pula kita mau minta uang ke orang tua. Anak pernah minta uang kepada orang tua? Pernah. Masuk, Bu, uang ibu. Apa? Nah, kalau langsung minta kan gitu. Tapi sebelum minta, ibu dipijeti di sini ya tadi. Ini dipijeti ya tak? Diambilkan nasinya, disuruh beli, mau ya, mau diperintahkan, mau nyapu ngepel kora-kora ya. Bari ngono Bu, minta uangnya Bu. Iya nak. Nah gitu. Habis minta uang diberikan, susunya dikembalikan pada ibu. Terima kasih ya Bu, mudah-mudahan dapat tambah rezeki yang banyak, halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu yakin. Akan anak saya kok taatnya pada saya patuh ya. Juga akan saya tambahi, wes nak susuke gawon pisan. Kan gitu. Allah juga seperti itu, kewajibannya dilaksanakan. Baru meminta pada Allah, baru diberi Allah. Kemudian ditambah ya Allah karena melaksanakan sholat sunnah. Itulah anak-anak. Sekilas info ya, sekedar informasi ya. Kalau makyudoh hasanah, Pak Imam takut. Karena Pak Imam itu bukan ulama, ya bukan ustaz, tapi Pak Imam itu pendekar. Ya, pendek tapi mekar. Ya itulah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Imam, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Ghazali atas mauidhah yang telah disampaikan. Itulah mauidhah hasanah yang sudah disampaikan Bapak Imam Ghazali. Selanjutnya acara akan diakhiri dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Junaidi. Bapak Junaidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Purwontoro 1 Haja Suparti SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan SDN Purwontoro 1, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebelum acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, anak-anak, kita akhiri pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman dan takwa kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga kita dan keluarga kita diselamatkan dari berbagai musibah, berbagai penyakit, khususnya virus COVID-19 yang sedang melanda negeri yang kita cintai ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dalam tatap muka. Sebelum kita memulai saya pimpin doa ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kita dan keluarga kita, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hajatkan dikabulkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah
Bibarakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريدا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة في الدين والدنيا والآخرة إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keridaan dan keberkahan kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah Tuhan semesta alam, dengan kehormatan junjungan kami Nabi Muhammad pemilik mahkota kebesaran dan mi'raj Nabi Muhammad, jadikanlah kami ya Allah termasuk golongan orang-orang yang peroleh syafaatnya di akhir kelak. Jadikanlah kami sebagai umatnya yang terbaik. Hidupkanlah kami menjadi orang yang berpegang teguh mengikuti sunnahnya dan menatap beritahnya ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami tetap dalam sunnahnya dan hubungkanlah kami kelak dalam kelompok barisannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menghadiri majlis ini. Berkenankanlah kami membaca kisah Isra Mi'raj Nabi-Mu yang terpilih. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia dan lagi maha pengampun, tebuslah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, berkat yang penuh berkah ini jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia lagi diterima amalnya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wal ashmanina fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين ووهدنا ونجنا من القوم الكافرين ووهدنا ونجنا من القوم المنافقين ووهدنا ونجنا من القوم من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ditutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anak-anak, Bapak Ibu wali murid dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara daring yang diselenggarakan oleh SD Negeri Purwantoro 1. Apabila saya selaku pembawa acara terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengakhiri.